Ya. Of everything but you, these are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang Sobat Sehat. Selamat siang untuk Sobat Sehat semua, Sobat Sehat yang berada di radio aplikasi streaming. Untuk Anda juga Sobat Sehat yang berada di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore, siang menjelang sore hari ini berada di Zoom meeting dari Raisa Radio. Apa kabar Sobat Sehat semuanya? Semoga kabar Anda sehat. Dan hari ini Sobat Sehat kita menikmati di hari Senin kembali kita rasakan tanggal 26 Desember 2022 yang mana ini merupakan Senin terakhir di tahun ini Sobat Sehat semuanya. Dan hari ini kita akan menikmati, kita dari tadi sudah menikmati hujan sedari pagi tadi ya, agak-agak dingin nih Sobat Sehat, maka dari itu siang menjelang sore hari ini kita akan hangatkan cuaca di siang menjelang sore hari ini melalui Bincang Sehat Raisa Radio. Dan seperti biasa Sobat Sehat, Raisa Radio akan menyuguhkan informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini Sobat Sehat kita akan bicara tentang penyakit Kawasaki. Nah, konon ini merupakan penyakit yang langka dan kita akan mengenal bersama selama 1 jam ke depan Sobat Sehat bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Spesial kami hadirkan untuk Anda, ada Dr. Nurmanto, spesialis anak konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKK MK UGM. Dan kita sapa dulu, selamat sore Dr. Nur. Selamat sore, Mbak. Sehat Dok sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dok, Galuh bersama dengan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Dok sudah mau menyapa Sobat Sehat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, selamat sore semuanya. Iya Dok, Dr. Nur, ini kita bicara tentang Kawasaki penyakit Kawasaki. Nah ini kok kalau mungkin Sobat Sehat ada yang baru dengar, banyak juga mungkin Sobat Sehat yang baru dengar, termasuk saya juga ini Dok. Nah penyakit Kawasaki ini kalau dilihat dari namanya seperti merek sesuatu. Nah sebetulnya penyakit Kawasaki ini penyakit yang seperti apa Dok? Ya, sebenarnya kan penyakit Kawasaki ini merupakan ya penyakit yang menyebabkan inflamasi atau peradangan pada semua organ tubuh, khususnya adalah di vaskuler atau pembuluh darah jantung. Itu yang paling berisiko. Memang penyakit ini termasuk penyakit yang jarang sih dan relatif baru karena baru kira tahun 1967 itu Pak Tomisaku Kawasaki itu mengumpulkan sindrom-sindrom ini sehingga itu yang disebut penyakit Kawasaki. Biasanya penyakit ini memang menyerang anak kurang dari 5 tahun. Dan kenapa tadi kok baru ketemu, memang terus terang kasusnya ini jarang. Kalau kita hitung memang prevalensinya atau insidensinya macam-macam ya dari beberapa negara ya, tetapi kalau kita breakdown kira-kira di Jogja ini satu kasus 1 bulan. Jadi hampir tiap bulan mesti ada kasusnya. Cuma memang ini termasuk juga penyakit yang bisa sembuh sendiri ya. Jadi yang bisa sembuh sendiri, tetapi risikonya kalau kita tidak tahu risikonya nanti masalah jantungnya yang akan terkena.
Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kira-kira 40% pada orang atau orang yang terkena penyakit jantung yang muda itu yang disangka bahwa awalnya dulu karena pernah menderita Kawasaki. Oh, jadi dok, terima kasih. Jadi memang ini menyerang anak-anak yang kurang dari 5 tahun dan yang dirasakan adalah peradangan pada semua tubuh. Nah, kira-kira dok kalau untuk anak di bawah usia 5 tahun ini yang dirasakan pertama kali untuk anak tersebut apa dok gejala-gejalanya? Jadi gejala yang pertama nomor 1 memang demam. Demam lebih dari 5 hari. Biasanya kalau seorang anak itu demam lebih 5 hari, mestinya orang tua akan berusaha membawa ke dokter. Sehingga dokter mestinya kalau sudah 5 hari akan diopnam. Jadi demam yang utama demam 5 hari, lebih dari 5 hari. Ditambah ada gejala yang lain. Gejala yang lain adalah kemerah-merahan pada mata, ya, merah-merah kanan kiri matanya, tetapi tidak keluar beleknya ya, kotorannya, sehingga merah-merah tapi bersih di yang selaput putihnya itu. Itu yang pertama ya. Yang kemudian yang berikutnya bisa disertai oleh bibir yang merah atau pecah-pecah ya, kering. Kemudian lidahnya merah juga, tampak seperti stroberi. Biasanya orang anggap stroberi tongue. Kemudian gejala berikutnya adalah ada pembesaran kelenjar leher di leher. Jadi biasanya kelenjar leher ini cukup besar juga pembesarannya dan biasanya tidak nyeri tekan. Jadi kenapa kalau biasanya orang-orang atau anak-anak itu kan sering radang tenggorok. Salah satu radang tenggorok, salah satu penjalarannya adalah terjadi pembesaran di kelenjar atau peradangan di kelenjar, sehingga kelenjarnya kalau dipegang sakit. Tetapi kalau khusus Kawasaki tidak sakit. Kemudian berikutnya adalah merah-merah pada badan. Gitu ya. Jadi ini rash tapi yang bentuknya macam-macam, ada yang kecil, besar, semua tubuh. Jadi bisa di dadanya, perutnya, di punggungnya, di tangan kakinya, di daerah kemaluannya juga bisa terjadi di sana. Itu yang keempat ya. Yang kelima bisa terjadi jadi antara di tangan dan kaki itu seolah-olah seperti bengkak, tetapi di telapaknya itu ada kemerah-merahan juga. Ya itu jadi gejalanya memang tidak khas. Jadi itu tadi. Tapi yang utama adalah demam. Jadi kalau ada demam lebih dari 5 hari, memang salah satunya kita pertimbangkan itu penyakit Kawasaki itu. Baik dok, ternyata apa ya dari gejala-gejalanya itu bisa tampak ya dok ya. Orang bisa melihat kemerahan-kemerahannya lalu bengkak-bengkaknya tampak ya dok ya. Ya, bahkan sering orang tua itu yang aware terhadap anaknya itu dia memfoto anaknya dan kadang-kadang dia mencari sendiri, dok, jangan-jangan ini Kawasaki. Dia datang itu sudah tahu. Loh, ini jangan khawatir, ini jangan-jangan Kawasaki, dok. Dan dia membawa foto-fotonya itu. Memang di samping itu kan ada penyakit-penyakit yang memang mirip Kawasaki ya, hampir sama ya. Terutama yang akhir-akhir ini kan memang ada yang pasca COVID ya, MIS-C itu. Itu juga mirip dengan Kawasaki. Itu memang susah untuk dibedakan. Tetapi ada penyakit-penyakit yang lama seperti campak itu juga mirip. Kemudian scarlet fever atau radang dari akibat Streptococcus di tenggorok itu juga salah satunya gambarannya mirip Kawasaki. Jadi dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah, Sobat Sehat, dari sini kita sudah tahu nih seperti apa orang atau mungkin Anda yang mengalami gejala-gejala dari penyakit Kawasaki ini, mulai dari demam lebih dari 5 hari, kemerahan pada mata, bibir kering, lalu juga ada pembesaran kelenjar di leher, radang tenggorokan, dan merah-merah pada badan, juga tangan kakinya bengkak seperti itu. Nah, Sobat Sehat yang di radio juga boleh untuk mengajukan pertanyaan. Boleh ya dok ya? Boleh, silahkan. Ya. Kalau yang di radio seperti biasa di WhatsApp kami saja di 0812-3239-7300, dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom juga boleh nanti raise atau dituliskan di kolom chat. Nah, Dr. Nur, tadi dokter menyampaikan beberapa gejala-gejala yang terjadi pada anak yang terkena penyakit Kawasaki ini. Nah, sebetulnya tadi dokter juga mengatakan di awal bahwa ini merupakan penyakit yang cukup baru. Nah,
anak yang berpotensi mengidap penyakit ini adalah anak yang seperti apa atau yang berisiko itu orang yang seperti apa, Dok? Ya, memang karena ini penyakit ini memang dulu awalnya banyak dijumpai di Jepang ya. Memang paling banyak suku paling banyak Jepang dan Korea, kemudian Cina. Tapi ternyata semua suku di dunia ini ada juga yang terkena. Tetapi memang paling banyak Jepang, Korea, dan Cina. Ya, kalau di Indonesia ini kenapa? Kalau Indonesia kan Indo-Cina ya termasuk ya, sehingga mungkin banyak yang campuran dengan Cina, sehingga banyak juga yang terkena. Ya. Ya, kemudian memang tidak ada predileksi tertentu. Memang kenapa sih penyebabnya penyakit Kawasaki ini? Memang sampai sekarang kita tidak tahu penyebabnya. Itu yang jadi masalah. Makanya tadi kalau ada demam 5 hari, kalau kita penyebabnya tidak tahu, salah satunya kita pikirkan adalah Kawasaki, apalagi sudah ada merah-merah itu. Sehingga kalau para ahli berasumsi bahwa barangkali bahwa penyakit ini distimuli oleh infeksi, kemudian terjadi reaksi inflamasi atau peradangan sehingga menimbulkan penyakit Kawasaki. Itu salah satunya ya. Tapi yang jelas penyebabnya sampai sekarang kita tidak tahu. Jadi masih belum tahu ya, Dok, ya, sampai dengan saat ini. Dan untuk anak-anak yang ini kan di bawah usia 5 tahun ya, Dok, ya. Saya jadi membayangkan, Dok, orang atau anak di usia di bawah 5 tahun sudah mengalami gejala-gejala seperti ini. Ini gejalanya terjadi serentak atau mungkin bertahap, Dok? Mulai dari demam lalu juga tadi sampai matanya juga merah-merah, itu apakah bertahap atau seperti apa, Dok? Bisa bertahap, bisa bersamaan. Dan biasanya terjadi pada masa dalam 1 minggu pertama atau 10 hari pertama. Makanya sebenarnya gejala yang muncul pertama itu kita sebut, yang saya sampaikan tadi, gejala akut ya. Gejala akut itu dalam waktu 10 hari pertama. Itu kalau tidak diobati pun, kadang-kadang dalam waktu 10 hari atau mungkin 2 minggu, 3 minggu dia akan sembuh sendiri. Ya, kalau sudah lebih dari 10 hari itu yang kalau tidak diobati dengan sesuai akan salah satu implikasi atau komplikasinya adalah terkena di koroner atau di jantungnya. Itu yang bikin istilahnya concern kita. Kenapa harus jangan sampai terjadi kena Kawasaki yang menimbulkan kelainan pembuluh darah itu. Artinya ketika muncul gejala-gejala seperti ini langsung saja ke dokter begitu ya, Dok, ya? Ketika kalau tadi juga dokter menyampaikan nih Sobat Sehat, kalau tidak segera ditangani maka akan menyerang bagian-bagian yang seperti jantung, seperti itu, Dok? Ya, jadi yang berimplikasi berat adalah di koronernya, jadi pembuluh darah yang memberi makan jantung atau otot jantung itu disebut pembuluh darah koroner. Itu kalau terjadi Kawasaki, kira-kira terkena penyakit Kawasaki itu kira-kira 15-25% dari semua anak yang kena Kawasaki itu akan terjadi kelainan di pembuluh darah itu. Sehingga kita bisa membayangkan kalau pembuluh darah yang mensuplai otot jantung itu akan terjadi pelebaran begitu, itu implikasinya banyak. Kalau misalnya melebar itu kan bisa kita membayangkan kalau sungai itu mengalir ke suatu tempat, tetapi di suatu tempat itu sungainya dilebarkan, di tempat yang di hilirnya tidak akan dapat jadi kurang air. Itu bayangkan seperti itu, sehingga akan terjadi gangguan di otot-otot jantung. Salah satunya itu. Ya, Dok, terima kasih. Nah, Dokter Nur, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Boleh saya bacakan satu persatu ya, Dok, ya? Boleh ya. Ya, ini selamat sore, terima kasih banyak. Pertanyaan dari Mbak Luna Safira Amalia, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Dok, menarik sekali pembahasannya. Saya baru tahu kalau Kawasaki adalah penyakit karena biasanya nama motor. Biasanya seperti itu. Saya ingin bertanya, Dok, apakah inflamasi pada penyakit ini terjadi sejak dalam kandungan atau hanya terjadi akibat paparan dari luar setelah anak lahir ya, Dok, ya? Terima kasih. Monggo, Dok. Dari Mbak Luna. Ya, memang ini penyakit ini termasuk penyakit Kawasaki, dan nanti mungkin implikasinya kalau obatnya itu seharga motor Kawasaki Ninja sebenarnya. Sangat mahal ya, Dok, ya? Ya, sangat mahal seharga itu, jadi enggak usah kepengen punya itu. Memang penyakit ini tidak terjadi sejak lahir, ini bukan bawaan. Jadi dia setelah lahir mungkin terpapar bisa terjadi penyakit ini.
Ya kita tetap berdoa saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada anak kita. Tapi yang penting kalau misalnya namanya penyakit demam itu kan istilahnya hampir semua anak kan akan terjadi demam. Tapi yang penting adalah kita tahu mendeteksi awal kalau kita sudah mengerti. Baik, terima kasih dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Luna. Memang ini harga obatnya ini dok ya, yang seperti Kawasaki ini. Jadi, Dokter Nur, ini kalau misalkan anak dengan penyakit Kawasaki ini kan berarti untuk faktor risikonya bisa dibilang tidak tahu ya dok ya, belum tahu. Penyebabnya Bukan juga kita tahu ya. bukan juga dari keturunan, tapi nggih dok. Nah, lalu untuk anak dengan penyakit Kawasaki ini perawatannya seperti apa dok kalau untuk pengobatannya? Ya, memang nomor satu memang harus dirawat ya. Mungkin ada pemeriksaan laboratorium karena kadang-kadang penyakit Kawasaki itu ada yang manifestasinya bisa bermacam-macam. Kadang-kadang kalau di salah satunya misalnya di livernya kena ya mungkin anaknya juga ada ikdariknya jadi kelihatan tampak kuning itu. Tapi kadang-kadang juga kalau diperiksa di saluran pipisnya itu juga mungkin ada tanda-tanda seperti orang radang infeksi saluran kencing. Sehingga kadang-kadang mungkin dokter anak itu mungkin kalau merawat seperti itu kadang-kadang karena memang ada bukti infeksi saluran kencing ya diobati itu. Tetapi biasanya penyakit Kawasaki ini dengan pemberian antibiotik itu tidak respon. Jadi dia tetap demam saja tidak respon, tetapi memang obat yang paling utama adalah imunoglobulin ya, kita berikan imunoglobulin. Sebenarnya obat selain imunoglobulin kita berikan aspirin dosis tinggi. Ya, itu makanya kenapa harus kita opnam karena pemberian imunoglobulin itu kita berikan secara infus selama 10 sampai 12 jam. Ya, memang dosisnya tinggi. Yang itu yang saya katakan tadi bahwa imunoglobulin itu harganya kalau kira-kira anak seukuran 10 sampai 15 kilo itu ya sebesar seharga Ninja, Kawasaki Ninja. Jadi memang dosis-dosisnya tinggi dan obat-obatnya pun khusus ya dok, karena memang ini penyakit yang termasuk penyakit langka juga. Nah dok, kalau untuk anak dengan penyakit Kawasaki ini, apakah lalu ada batasan-batasan? Mengingat anak kan masih suka daya eksplorasinya tinggi dok, masih suka main-main. Lalu anak dengan penyakit Kawasaki atau mungkin sudah pernah mengalami penyakit Kawasaki ini, apakah lalu ada batasan-batasan aktivitas atau mungkin batasan makanan atau seperti apa aja dok? Ya, kalau dia memang nomor satu, kalau dia lagi sedang sakit, biasanya anaknya rewel. Jadi tidak seperti biasanya, anaknya cengeng terus itu selama dirawat. Kemudian setelah selesai penyakitnya, karena pada saat pemeriksaan itu, terutama 10 hari pertama harus kita cek jantungnya. Jadi memang harus kita konsultasi ke dokter jantung anak. Ya, kalau di Jogja ini ada 4 dokter jantung anak ya, kita punya 4 orang dokter jantung anak sehingga bisa konsultasi ke beliau itu untuk melihat koronernya atau membesar atau tidak. Kalau memang pada saat itu koronernya membesar, itu pengobatannya memang dengan pemberian aspirin yang terus-terusan ya, sampai beberapa bulan itu pemberian aspirin itu sampai dia benar-benar mengecil. Tapi kalau dia tidak mengecil ya selamanya pakai aspirin itu untuk supaya tidak terjadi pembekuan di dalam pembuluh darah yang melebar itu. Sehingga concernnya adalah kalau kita seperti ini memang dokter anak biasa bisa saja merawat, tetapi harus dikonsultasikan ke dokter jantung anak untuk melihat pembuluh darah jantungnya itu melebar atau tidak. Itu yang utama sebenarnya. Karena itu menyangkut prognosis dari anak tersebut. Kalau makan makanan apa-apa, aktivitas biasa saja, kecuali kalau memang sudah terjadi pelebaran pembuluh darah, ya otomatis tidak boleh terlalu aktif. Ya, karena kalau kita aktif itu kan kebutuhan nutrisi atau kebutuhan oksigen jantung kan berlebih banyak. Padahal kalau terjadi pelebaran kan susah untuk memenuhi kebutuhan itu, sehingga
tidak boleh dipaksakan. Memang mungkin kegiatan olahraga ringan saja, apalagi untuk bertanding atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertandingan itu tidak boleh karena dia akan memaksa diri. Itu saya kira. Baik dok. Jadi memang dilihat dulu kondisinya, dicek dulu koordinasi dengan dokter jantung anak seperti apa, baru untuk penegakan nanti aktivitas batasannya dan sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi anak tersebut begitu ya dok ya. Betul. Dokter tadi yang mungkin dokter dari tadi menekankan untuk concernnya adalah takutnya si anak ini mengalami pelebaran jantung. Apakah untuk anak yang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi untuk nanti menuju ke pelebaran jantung ini siklusnya sangat cepat atau mungkin mungkin yang jadi pertanyaan para sobat saya yang di rumah nih dok adalah kapan kita bisa membawa anak kita ke dokter? Ya, nomor satu tadi kalau demam lebih dari 5 hari penyebabnya tidak jelas, diberikan antibiotik tidak respon, itu harus kita yakinkan bahwa ini dengan ruam loh ya, dengan beberapa gejala tadi kita yakinkan bahwa ini Kawasaki atau bukan. Kalau memang itu Kawasaki atau Kawasaki itu kan memang ada yang penuh, ada yang tidak ya, tapi disebut incomplete dan complete ya. Kalau incomplete harus dilakukan ekokardiografi. Kalau misalnya dalam pemeriksaan ekokardiografi itu memeriksa USG jantung itu ya, jadi melihat pembuluh darah yang melebar itu bisa kita lakukan tidak hanya sekali. Kalau selama dia masih fase akut itu mungkin seminggu bisa 2 kali kita cek sampai memang benar-benar nanti fasenya sudah fase rekonvalesen, anaknya sudah tidak demam lagi, membaik, kemudian baru mungkin bisa 1 minggu kita ulang lagi. Asal tanda-tanda akutnya sudah tidak ada, biasanya kita aman, mungkin bisa 1 bulan kita evaluasi lagi. Baik dok, jadi memang untuk tahunya itu tidak langsung ke dokter sekali langsung bisa tahu, tetapi perlu diwaspadai dan perlu dicek berkala ya dok ya? Ya betul. Kalau memang itu kita sudah curigai memang itu Kawasaki, kalau pembuluh darahnya tidak melebar, kita tetap cek terus. Karena kapan terjadi pelebaran itu bisa dalam waktu 10 hari pertama itu masa fase akut atau fase subakut. Dalam 2 minggu berikutnya bisa saja terjadi karena namanya, kecuali kalau yang sudah mendapatkan obat imunoglobulin tadi yang mahal tadi barangkali sudah bagus, kalau tanda inflamasinya sudah membaik ya mungkin lebih aman. Tetapi kalau inflamasinya itu membaik pelan-pelan selama masih lebih tinggi dari normal, itu barangkali tetap kita cek ya, kita periksa. Jadi dok, jadi kemungkinan untuk bisa menyerangnya di 10 hari pertama pun juga mungkin ya dok ya. Jadi memang harus pandai-pandainya untuk para orang tua di rumah untuk mengamati ya dok ya. Dan kadang-kala yang menjadi tantangan adalah para orang tua karena si anak ini kadang belum bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ya dok ya kadang. Anaknya hanya cengeng saja, anaknya nangis saja. Ketemu orang yang biasanya tenang aja, anaknya menangis, sering nangis gitu, merengek-rengek gitu. Mungkin rasanya tidak nyaman ya, namanya demam. Dan anak di bawah usia 5 tahun pasti untuk mengungkapkan juga masih kesulitan ya dok ya, seperti apa untuk mendeskripsikan apa yang dia rasakan seperti itu ya dok ya. Jadi dok, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Sehat, sepertinya ini banyak yang tertarik karena mungkin banyak yang baru tahu ini dok. Ada selamat sore, terima kasih untuk Mbak Fitriani Dwi Cahyani. Apa kabar ini Mbak Fitri? Selamat sore dokter, izin bertanya, tadi disebutkan bahwa Kawasaki ini sering dialami oleh anak berusia kurang dari 5 tahun. Apakah Kawasaki ini memiliki kemungkinan dialami oleh orang dewasa ya dok ya? Dan apakah pernah ada kasus Kawasaki pada orang dewasa? Matur nuwun dok. Ya, memang kebanyakan di bawah 5 tahun, ada beberapa yang lebih, itu tetapi makin jarang. Dewasa juga pernah dilaporkan ada. Ya, cuma tidak banyak ya, makin lebih dari 5 tahun makin kasusnya makin berkurang. Dewasa hanya ada beberapa laporan yang kalau tidak salah umur 40 berapa gitu ada pernah. Ya.
Dan gejalanya pun mirip ya dok ya? Sama persis ya. Baik dok, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Safitri dok. Tapi ini kita sudah di pertengahan sesi. Mohon izin dok, kita akan jeda dulu sejenak. Bahwa Dokter Nur kalau mau minum-minum dulu juga boleh, dan kita akan mendengarkan satu lagu dari Raisa Radio, boleh ya dok ya? Boleh, oke. Sobat Sehat, terima kasih banyak. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang di radio maupun di website atau di Zoom juga masih kami tampung. Setelah ini kita akan bahas satu persatu, masih dengan Dr. Nurmanto, spesialis anak konsultan. Kita membahas tentang penyakit langka yang bernama Kawasaki. Jadi untuk Sobat Sehat masih kami buka di 0812 3239 7300. Satu lagu hadir di sore hari ini. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Lampiaskan haus dahaga, melihat sekitar manusia mana tak berbeban. Akankah ini sementara atau selamanya? Laksana gundah resah hatiku. Biar kenangan ini lepas dari semua ilusi. Asa dalam hatiku. Biar kenangan ini lepas dari semua ilusi. Lambat laun lambai kecewa, bagai pagi selepas hujan menang. Bersuara kembali, mentari kian hari, pancar harapan abadi. Akankah ini sementara atau selamanya? Laksana asa dalam hatiku. Biar kenangan ini lepas dari semua. Raisa, Radio Indonesia Sehat.
Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat di Bincang Sehat, Sobat Sehat. Selamat bergabung kembali dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung. Anda sedang di program acara kami. Setiap hari Senin sore kita berada di program Bincang Sehat, di mana kita bertemu para pakar-pakar yang luar biasa dan kita membahas tentang isu-isu kesehatan nih, Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan untuk Sobat Sehat juga masih boleh di 0812-3239-7300. Dan hari ini Sobat Sehat kita dari tadi sudah membahas tentang bagaimana penyakit Kawasaki ini bersama dengan Dr. Nurmanto, spesialis anak konsultan. Dan tadi juga disebutkan Sobat Sehat ketika menjumpai anak dengan beberapa gejala-gejala seperti demam kurang lebih dari 5 hari disertai dengan ruam-ruam, lalu kemerahan pada mata, bibir kering, lalu juga pembesaran kelenjar leher, kadang radang tenggorokan juga, merah-merah pada sekujur badan dan juga tangan kakinya bengkak nih Sobat Sehat. Karena ini memang penyakit yang tergolong langka, jadi memang harus kita kenali sejak dini karena nanti risikonya nih Sobat Sehat akan terjadi pelebaran dari jantung tadi, pelebaran dari koroner jantung. Buluh jantung tadi ya Dok ya. Dan masih bersama dengan Dr. Nurmanto. Selamat sore Dok. Selamat sore. Terima kasih Dok masih stay untuk menemani Sobat Sehat. Kita akan menemani Sobat Sehat yang mungkin sore hari ini masih menunggu hujan ini Dok. Menunggu hujan ini karena dari tadi pagi di seputaran Jogja nih Sobat Sehat hujan turun. Gimana kalau di kota-kota Anda nih? Apakah hujan juga? Atau malah panas gitu ya, karena memang suasana akhir tahun diguyur hujan dan juga ditambah macet juga. Jadi hati-hati di jalan untuk Sobat Sehat yang mau bergegas ingin pulang. Dr. Nur, ini sudah ada banyak pertanyaan dari Sobat Sehat. Mohon izin saya akan bacakan ya Dok. Ya, oke.
Ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Selamat sore dok, perkenalkan saya Nada dok. Penyakit Kawasaki ini apakah semakin lama bisa semakin bertambah parah meskipun sudah mendapatkan perawatan ya dok ya? Terima kasih dok. Silakan dok. Ya, sebenarnya penyakit Kawasaki ini kalau sudah diobati atau fasenya sudah selesai, dia akan sembuh total. Kecuali memang kalau dia terkena atau komplikasi, salah satu komplikasinya atau memang tidak diobati, tidak diketahui, terjadi pelebaran pembuluh darah, itu yang akan dibawa seterusnya. Itu sehingga kalau orang-orang yang kita khawatir, orang-orang tua itu kan biasanya kalau sudah tua kan hampir ya banyak yang terkena penyakit jantung koroner ya. Tetapi pada Kawasaki ini anak-anak yang sudah pernah Kawasaki dan tidak diobati atau terjadi komplikasi itu salah satunya bisa terkena serangan penyakit jantung koroner secara dini. Jadi tidak menunggu dewasa. Tidak menunggu tua, kan memang tua kan aus ya, keausan, jadi aus sehingga pembuluh darah itu kan jadi menyempit, terjadi perkapuran di situ sehingga bisa terjadi oklusi atau sumbatan. Tetapi kalau pada Kawasaki ini karena sudah terjadi pelebaran, nah pelebaran itu salah satunya nanti bisa terjadi darah muter-muter di situ sehingga mudah membeku di situ sehingga bisa membuat terjadi obstruksi di situ atau penutupan di situ, atau lapisan yang membesar tadi makin lama makin tebal sehingga malah makin menyempit. Itu juga ke depan juga bisa bermasalah. Sehingga kalau salah satunya kalau memang sudah terkena Kawasaki dan kelainan jantungnya terkena koronernya, salah satunya nanti harus dilakukan tindakan operasi bypass. Jadi tidak berbeda dengan orang dewasa, orang tua itu kalau kena penyakit jantung koroner, sebagian kan bisa dilakukan pelebaran dengan pemasangan ring atau stent ya. Tetapi kalau Kawasaki ini tidak bisa dipasang stent atau ring karena dia keras sekali ya. Bayangkan mungkin tadinya tebal, kemudian pembuluh darah yang melebar, kemudian menyempit kan lapisannya jadi tebal sekali sehingga biasanya tidak bisa dipasangi ring sehingga salah satunya opsinya adalah dilakukan operasi bypass. Jadi dok, artinya untuk anak dengan yang pernah mengalami Kawasaki ini akan berpotensi atau mungkin risikonya lebih untuk mengalami jantung koroner yang lebih dini ya dok ya. Dan tentu ini para sobat saya juga perlu kita waspadai bersama. Nah dok, ada pertanyaan lagi. Selamat sore dok, terima kasih atas ilmunya. Perkenalkan saya Hesti di Jogja. Ingin bertanya dok, apakah Kawasaki ini sudah ada vaksin ya dok ya? Karena dari tadi sudah mendengarkan lalu ada rasa was-was. Matur nuwun dok, salam sehat. Ya, terima kasih. Ya memang ini menarik sekali. Memang kalau kita berpandangan ke depan memang harus semua penyakit harus kita vaksinasi. Yang jadi masalah ini memang penyakit Kawasaki ini belum ada vaksinnya. Karena apa? Penyebabnya saja belum jelas. Ya, kecuali kalau penyebabnya sudah jelas, karena ini hanya reaksi inflamasi. Kecuali inflamasi itu distimuli oleh infeksi virusnya sudah jelas, baru kita. Memang ada yang tadi sudah saya singgung. Jadi ada penyakit Kawasaki penyakit COVID, pasca COVID kemudian terjadi penyakit Kawasaki, mirip Kawasaki, sehingga itu bisa memang bisa dicegah ya untuk dicegah dengan imunisasi COVID tadi. Tetapi kan itu hanya Kawasaki yang menyerupai COVID atau MIS-C atau pasca COVID yang menyerupai Kawasaki yang berbeda. Sehingga Kawasaki sendiri memang belum ada vaksinnya. Begitu. Jadi belum ada vaksinnya ini. Tapi apakah dari Sobat Z dari tadi mungkin sudah mendengarkan dok? Lalu bertanya juga apakah ada vaksinnya? Barangkali dari Sobat Z juga ada rasa was-was dan ingin tahu dan ingin mencegahnya juga. Lalu apa dok yang bisa kita lakukan nih? Ya, mencegahnya. Supaya kita tidak mudah sakit kan pola hidup sehat ya. Jadi kita harus keseimbangan gizi kita, istilahnya orang dulu katakan 4 sehat 5 sempurna, kita jaga tetap, terutama untuk anak-anak kita ya yang kecil-kecil itu
jangan sampai gizinya kurang. Jadi kecukupan nutrisinya itu dioptimalkan. Ya, kalau kita nutrisi optimal kan insya Allah tidak mudah terkena infeksi. Ya, salah satu karena apa? Salah satu stimuli Kawasaki adalah salah satunya diduga karena infeksi. Sehingga salah satunya kita harus supaya berhidup sehat, gizi yang cukup sehingga nutrisi yang cukup sehingga kita tidak mudah terkena infeksi. Itu yang bisa kita cegah seperti itu. Jadi menerapkan gaya hidup sehat secara umum ya dok ya. Jadi semuanya hidup sehat, sekeluarga juga hidup sehat biar tidak terkena penyakit-penyakit termasuk dari penyakit Kawasaki ini. Itu yang sebetulnya bisa kita lakukan sedari sekarang ya dok ya. Nah, Ya. ini dok ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat di radio. Ada yang bertanya melalui WhatsApp. Selamat sore Dr. Nur. Terima kasih atas informasinya. Menarik sekali topik Raisa Radio sore hari ini. Dok, lalu untuk pengobatan dari penyakit Kawasaki ini dilakukan pada saat di rumah sakit saja pada saat opnam atau orang itu harus meminum obat terus ya dok ya? Karena kalau anak kecil kan susah minum obat. Terima kasih. Monggo dok. Nah, terima kasih. Nomor 1 pada saat opnam memang harus kita berikan obat tadi imunoglobulin. Tetapi pemberian imunoglobulin itu dianjurkan yang paling bagus adalah 10 hari pertama. Tidak boleh lebih. Kalau meskipun sekarang sudah diperbolehkan, boleh lebih dari 10 hari kalau tanda-tanda inflamasinya itu masih ada. Jadi tanda-tanda peradangan di dalam tubuh itu masih ada, masih lebih dari 10 hari boleh saja. Tetapi yang paling bagus adalah kurang dari 10 hari karena itu masa akut. Nah, itu nanti kalau sudah diobati, biasanya setelah diobati, biasanya demamnya langsung menurun. Anaknya kembali normal, sehingga pada saat itu boleh pulang. Diperbolehkan pulang normal saja, tetapi kalau misalnya pada saat dipulangkan itu misalnya terjadi komplikasi pemberian obatnya tadi delay atau mungkin ada beberapa yang sudah diberikan obat imunoglobulin tetapi dia tidak mengecil. Nah, itu kalau pembuluh darah koronernya itu tetap melebar itu yang minum obat terus-terusan. Tapi kalau tidak melebar, biasanya kita memberikan obat hanya sampai 4 minggu atau 1 bulan sampai 1,5 bulan. Setelah itu baru berhenti. Jadi dok, apakah lalu perawatan dari pasien atau anak yang mengalami Kawasaki ini memang harus misalkan kalau misalkan COVID itu kan di ruangannya sendiri begitu ya dok ya. Kalau penyakit Kawasaki ini apakah bisa menular atau memang steril sekali atau biasa saja dok untuk perawatannya? Biasa saja, jadi di ruangan biasa. Jadi tidak perlu diisolasi, di ICU tidak perlu. Jadi di ruangan biasa saja. Iya baik dok. Dan terima kasih banyak dok atas ilmunya. Kita jadi sama-sama tahu ya Sobat Sehat bahwasanya penyakit Kawasaki ini merupakan penyakit yang serius. Jadi kita harus kenali dulu tanda-tandanya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Nur bagaimana perawatannya, bagaimana cara mengenalinya, dan bagaimana pengobatannya juga sudah disebutkan. Dan risikonya kalau tidak segera ditangani ini seperti apa. Nah mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Dr. Nur. Pertanyaan terakhir mungkin pesan-pesan dari Dr. Nur untuk para Sobat Sehat yang pada kesempatan sore hari ini mendengarkan melalui radio, di website, dan di Zoom. Silahkan dok. Oh ya, ya terima kasih atas responnya dari para pemirsa ya. Memang yang jelas pada penyakit Kawasaki ini, jadi nomor 1 kalau ada seorang anak, kita punya anak di bawah khususnya ya, umumnya di bawah 5 tahun, lebih pun enggak apa-apa, tapi kan sebagian besar kan 5 tahun. Menderita demam lebih dari 5 hari yang penyebabnya tidak jelas ya, disertai ruam-ruam merah-merah ke tubuhnya, mungkin matanya merah. Kalau mata merah terus kemudian bibir merah, lidah merah itu kan kadang-kadang menyerupai sakit flu ya. Ya, seperti flu tetapi penyebabnya tidak jelas, tidak sembuh-sembuh dengan pemberian antibiotik kok tidak respon, itu tolong dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau memang itu sudah di rumah sakit, tolong ditegakkan bahwa itu Kawasaki atau bukan. Kalau memang itu Kawasaki harus segera dikonsultasikan ke dokter jantung anak. Itu ya. Sehingga
kita harapkan nanti tata laksana atau penanganan ke depan anaknya tidak menimbulkan sequelae atau gejala sisa yang muncul, sehingga kita harapkan setelah kena episode penyakit Kawasaki sembuh dengan baik, tidak ada masalah ke depannya. Itu yang kita harapkan, ya. Amin. Pesan-pesannya itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur sudah berbagi tentang penyakit Kawasaki dan kita jadi lebih paham ya Sobat Sehat bagaimana mengenali gejalanya, dan harapannya dengan kita bisa mengenali gejalanya, kita tahu seperti apa penanganannya dan untuk risiko-risikonya bisa kita minimalisir begitu ya Dok ya. Tadi juga ada harapan juga kalau penyakit ini bisa sembuh ya Dok ya. Ya. Bisa sembuh. Kita sembuh total, tidak ada komplikasi ke koroner, itu harapan kita. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur sudah berbagi tentang penyakit Kawasaki ini, dan mohon maaf Dok bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dr. Nur senang bisa ngobrol dan juga berjumpa dengan Dr. Nur. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Dr. Nur, dan juga salam sehat untuk Dr. Nur dan juga keluarga. Ya, terima kasih. Dan Sobat Sehat, terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah menyimak sedari tadi ya tentang penyakit Kawasaki ini. Tadi sudah disebutkan beberapa gejalanya, dan dari tadi Sobat Sehat juga mungkin ada rasa was-was, ada rasa waspada nih, apa nih yang harus kita lakukan. Nah tadi dokter juga sudah menyebutkan bahwa gaya hidup sehat memang harus kita tegakkan, tidak hanya untuk risiko penyakit Kawasaki ini, tapi juga untuk penyakit yang lain. Jadi untuk mengantisipasi itu, yang pertama adalah gaya hidup sehat harus kita lakukan sembari kita mengenali nih gejala-gejala yang terjadi pada kita atau mungkin anak kita gitu ya. Terima kasih banyak Dr. Nur sekali lagi, dan Sobat Sehat terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom, dan Anda tetap bisa menikmati obrolan santai dan juga menarik di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat, dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan informasi menarik dari Raisa Radio. Terima kasih banyak, saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Dok. Dr. Nur sangat, Dr. Nur. Bulan dan bintang kau bersemi lagi. Bagaikan pelita yang datang menyinari supa yang dilanda lara duka Tidak bisa, nostalgia. lihat ya.